shit! Enemy! Oh, God! Die! Oh, nothing! You ever see a face turn this color before? Huh? Oh, you know what? Let me get that for you. Wanna know my name, huh? Come on, I'll give you 3 guesses. You hear me? Deputy, you copy? Berawal di pegunungan Alaska, sebuah hotel terpencil terdapat seorang laki-laki yang bernama Winston. Dia adalah akuntan pribadi bos mafia yang sedang bersembunyi sudah bertahun-tahun lamanya. Karena para mafia yang sudah diringkus oleh polisi federal, dia mempunyai sebuah bukti nyata untuk bisa menjebloskan ke dalam jeruji besi. Ketika dia melihat-lihat, seseorang telah datang. Lalu, tiba-tiba Alaska. Get back here! On your knees now! I'm cooperating, okay? Clear! Hey there, Winston. How you been? sungguh tanpa diduga, para kepolisian federal Amerika langsung datang ke tempat ini bersama US Marshal untuk menegakkan hukum. Dialah yang bernama Madolyn Harris, ditugaskan untuk mencari Winston karena dia adalah akuntan pribadi para mafia yang sangat ganas sekali. Seluruh kejahatan dan penggelapan uang ada di tangan Winston. Kemudian Madolyn pun langsung melakukan instruksi dari atasannya, membawa Winston ke New York untuk memberikan kesaksian dan akan meringkus para bos mafia. Disinilah film pun dimulai. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Madolyn langsung membawa Winston ke sebuah lapangan terbang. Dia yang akan diantarkan menggunakan jet pribadi untuk menuju New York dan akan memberikan kesaksian terhadap hakim meringkus seluruh para bos mafia yang ada di Amerika dengan menggunakan rantai yang sangat besar supaya Winston tidak bermacam-macam. Mereka pun langsung melakukan persiapan, bertemu dengan sang pilot dan berangkat. Deputy Harris? Daryl Booth. I gotta say, I normally don't let my... Whew, no kidding. All right. Anchor Center, November 208, uniform Clear unit. for takeoff, runway 34. Ready to go? Yep. Akhirnya awal perjalanan telah dimulai. Seorang pilot gadungan yang baru saja tiba, dengan celangak-celengonya dia mengatakan bahwa perjalanan ini akan sangat indah sekali. Dialah yang bernama Daryl Booth, seorang warga lokal asli di tempat ini. Dia mengatakan bahwa perjalanan akan sangat menyenangkan karena kita akan melihat pemandangan yang sangat indah di berbagai pegunungan. Kemudian di tengah-tengah perbincangan, Madolyn langsung melihat di bawah telinga Sir Daryl ternyata ada bercak darah. Dia langsung mengatakan bahwa ini adalah resiko pekerjaan, apalagi pilot gadungan yang ada di pangkalan terpencil. Pastinya banyak sekali melakukan hal-hal tertentu. Dengan begitu, kita harus santai saja. Ini adalah pesawat yang sudah terkendali aman sentosa.
Perjalanan akan menempuh sekitar 75 menit. Beautiful, ain't it? That it is. 5 minutes from now, we'll be on the ground. 75 minutes. Hampir 1,5 jam mereka akan melakukan perjalanan yang sangat panjang dari Alaska menuju New York. Namun di belakang sana Winston yang sudah terborgol melihat ada berkas di bawah kursi si Daryl. Ternyata itu adalah identitas si pilot. Apakah sesuai dengan apa yang ada di tempat ini? Sungguh tanpa diduga, ternyata berkasnya berbeda sekali dengan apa yang dilihat. Ternyata si Daryl Booth orangnya yang telah kita lihat dalam gambar tidak sesuai yang ada di dalam pesawat. Dan ini adalah situasi yang sangat berbahaya. Oh, shit. Hey! Hey! Oh, what do I do? Talk to you. What? I dropped something. I also don't feel well. Just take some deep breaths, Winston. You'll be fine. Sungguh sangat disayangkan di mana Madolyn terus saja diberikan kode oleh si Winston yang ada di belakang. Mereka berdua memakai earphone sehingga suara Winston tidak terdengar. Dia terus mencari cara untuk mengetahui bahwa Madolyn harus tahu si pilot itu adalah palsu. Entah apa yang mereka bicarakan, yang jelas ini adalah situasi yang sangat berbahaya bahwa pesawat ini telah dibajak. Kemudian, selang beberapa lama kemudian dalam obrolan yang sangat hangat, mereka berdua antara Madolyn dan si Daryl telah melakukan obrolan yang sangat mengerikan. Mereka masuk ke dalam obrolan pribadi sehingga pada akhirnya di mana Madolyn mengetahui identitas si pilot. Well, you're not really buying that now, are you? Shit! Got a knife! Oh, yeah. Sungguh sangat disayangkan. Ternyata si Daryl adalah orang profesional yang telah dikirim oleh seseorang untuk menggagalkan kesaksian si Winston nanti di Jaksa Agung New York. Karena dia harus bisa melindungi para bos mafia. Sedangkan kunci untuk memborgol seluruh para bos mafia adalah si Winston. Dia adalah bukti nyata yang telah menggelapkan uang dan semua kasus kejahatan seluruh bos mafia. Akhirnya Winston dan si Daryl langsung melakukan kesepakatan. Namun tanpa sadar di mana Madolyn sekarang sudah siuman. Dia melihat mereka berdua sedang melakukan kesepakatan untuk bisa landing di suatu tempat. Namun si Daryl tidak menyetujuinya. Singkat cerita, akhirnya Madolyn pun langsung mengeluarkan sengatan listrik yang ada di sakunya. Dengan tanpa basa-basi, Madolyn dengan persiapan yang sangat kuat untuk bisa siuman dan menyetrum si Daryl. Where's the knife? Oh, God! Knife! Oh, nothing! Oh, hampir saja pesawat akan menabrak beberapa tebing. Untung saja mereka bisa berhasil menghalau pesawat tersebut. Daryl yang sekarang keadaan terpingsan. Madolyn langsung meminta tolong kepada Winston untuk membukakan tali di tangannya dengan gunting yang ada di kotak P3K dan akan mengamankan situasi sambil membuka beberapa borgol yang telah terkunci di joknya si Winston. Karena dia harus membantu Madolyn untuk membawa si Daryl ke belakang pesawat. Dengan begitu, dia akan diikat di pesawat tersebut. Melihat beberapa identitas, ternyata si Daryl ini bernama si Larry. Oh, memang orang ini telah dikirim oleh para bos mafia untuk membunuh mereka berdua di perjalanan. Dengan begitu, akhirnya si Larry langsung diikatkan dengan borgol dan dikaitkan dalam tebing pesawat. Hell are we?
Selang beberapa lama kemudian, ketika situasi mulai mereda, di mana mereka tidak mengetahui apa yang harus dilakukan karena Madolyn tidak pernah menerbangkan pesawat, di mana mereka harus bisa menghubungi stasiun penerbangan terdekat untuk bisa memberikan sebuah arahan, dan dia harus bisa mendapatkan sebuah informasi. Sampai pada akhirnya mereka telah mendapatkan sebuah sinyal radio di salah satu pemancar pesawat. Oh shit, I'm sorry, okay. Fuck is he saying? What's your location? All I see is mountains. Damn it, come on. Hello? Hello? Sungguh disayangkan sekali karena situasi cuaca yang sangat buruk. Akhirnya Madolyn langsung menelepon kepada markas supaya bisa memberikan pertolongan. Akhirnya Madolyn langsung dihubungkan kepada seorang pilot untuk bisa membimbingnya dan mendarat di tempat yang aman. Tiba-tiba saja si Larry telah terbangun. Hey! Y'all need a pilot? I think our pilot's crispy. Dengan tanpa basa-basi, akhirnya Madolyn langsung menodongkan senjata kepada si Larry untuk diam dan jangan bergerak karena dia tidak boleh melakukan apapun. Namun Larry mengatakan peluru kalau ditembakkan di dalam pesawat itu akan melompati ke berbagai tempat, bahkan akan membocorkan pesawat. Ini adalah resiko yang sangat besar, di mana mereka berdua tidak mempunyai sebuah pilihan dan harus diam di tempat. My name's Hassan. Will you shut up? Or if you like, Hassan. And it's all good, Deputy. Singkat waktu, akhirnya Madolyn langsung dihubungkan kepada seorang pilot yang bernama Hasan. Ia langsung mengatakan untuk bisa melangkah lebih jauh dan mematuhi semua protokol tentang penerbangan, dari mulai kecepatan, ketinggian, dan bahan bakar yang tersedia di dalam pesawat. Akhirnya, di mana Madolyn telah lega karena dia sedang dibimbing oleh seorang pilot profesional. What were you waiting for? Huh? Hey. Hey! Hey, come on back here. You're gonna like it. Singkat cerita, di mana Madolyn terus saja memandangi si Larry yang berada di belakang untuk siap siaga. Ditakutkan dia melakukan hal yang tidak-tidak. Kemudian Madolyn langsung melakukan perbincangan bersama Winston untuk siap-siap memberikan kesaksian terhadap Jaksa Agung nanti di New York. Namun tiba-tiba saja kendala terjadi. Pull up! You gotta pull up! Pull up! Sungguh sangat disayangkan sekali, mereka berdua tidak sadar bahwa si Larry telah mendapatkan satu belati pisau. Dia mempunyai rencana untuk bisa meloloskan diri dari borgol di belakang supaya bisa menghajar balik kepada Madolyn. Namun sayangnya mereka berdua belum sadar apa yang akan dilakukan oleh si Larry. Hingga pada akhirnya adu bacot antara Madolyn dengan si Larry pun telah terjadi dan adu jotos. Oh, darling, what's the matter? No more foreplay? Fuck you. Sungguh sangat disayangkan, ternyata adu bacot tersebut menginginkan bahwa Madolyn harus mendatanginya, mengambil kacamata yang sedang tergantung di belahan sakunya, sehingga dia akan membuat dan menyuat satu persatu benang yang telah tertempel di dalam borgol. Madolyn yang sekarang belum sadar terhadap apa yang dilakukan oleh si Larry. Satu benang demi benang telah diambilnya melalui besi yang telah tertempel dalam kacamata tersebut, dan mereka belum sadar sama sekali. Hingga pada akhirnya mereka pun telah menemukan bangkai kapal supaya menjadi sebuah petunjuk. Okay, what is that? Son! All ears, Deputy. How can I help? It's like a boat, like a fishing boat. Shit. It says Air dancer. the fair dancer. Yeah, that makes sense.
Setelah melihat bangkai kapal tersebut, di mana mereka langsung melaporkan kepada Hasan sebagai pilot yang sedang membimbingnya supaya bisa menemukan keberadaan Madolyn. Namun sayang sekali tanpa sadar, ternyata si Larry telah terlepas dari borgolnya. We're gonna get out of it! You ever see a face turn this color before? Huh? Oh, you know what? Let me get that for you. Wanna know my name, huh? Come on, I'll give you 3 guesses. Sungguh tanpa diduga, di mana kejadian tersebut membuat Winston tertusuk 2 kali, dan ini kondisinya sangat kritis sekali, membuat apa yang telah dilakukan oleh si Larry sehingga Winston diambang kematian. Hampir-hampir saja Winston kehabisan darah, memohon kepada Madolyn untuk menyelamatkan dirinya karena dia masih ingin hidup. Untungnya dalam kantong P3K ada sebuah suntikan morfin untuk bisa menenangkan Winston, dan dia langsung disuntik. Listen, Winston's been stabbed. Dire. I see. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Hasan langsung menghubungi kembali Madolyn. Dia mengatakan apa yang telah terjadi, dan ternyata Winston telah tertusuk. Menginginkan kepada Hasan supaya ketika dia mendarat, tim medis sudah bersiap-siap untuk menolong Winston, dan dia harus mempercepat laju pesawat dengan menggunakan seluruh bahan bakar yang tersisa. Akan tetapi ini adalah ambang hidup dan mati. Apakah Madolyn berhasil mendaratkan pesawat ini, ataukah dia akan mati di atas ketinggian? Dengan seperti itu, tiba-tiba saja Winston langsung mengatakan untuk memberikan salam kepada ibunya karena dia belum bertemu selama beberapa tahun yang lalu. That's my mom's address. Go see her, please. Just tell her I did something good. Please. Situasi yang sangat menyedihkan, di mana Winston sekarang diambang kematian, meminta kepada Madolyn untuk memberikan salam yang terakhir kalinya kepada ibu Winston. Lalu kemudian Madolyn baru saja sadar bahwa penerbangan dan kasus ini telah diatur oleh seseorang. Satu-satunya orang yang telah mengetahui rencananya adalah direktur atasannya yang selalu memberikan perintah, dan dia telah membawakan misi seperti ini. Yang jelas ini adalah situasi yang harus dibuka karena seseorang yang bernama Winston adalah orang yang telah menggelapkan uang dari bos mafia. Yang jelas kasus ini adalah dalang semuanya, yaitu atasannya sendiri. 25 grand a month? Careful, Harris. Careful? Be very careful, Harris. Fuck you! Careful! Listen to You be me. fucking careful! I'll see you in New York. Singkat cerita, selesai melakukan adu bacot dengan atasannya, di mana Madolyn langsung memberikan sebuah sinyal radio kepada Hasan karena mereka hampir saja mendarat. Dengan begitu, mereka pun harus bisa mempersiapkan untuk melakukan pendaratan di sebuah penerbangan setempat. Tiba-tiba saja jet tempur yang ada di sampingnya telah datang untuk membimbing Madolyn, dan dia akan melakukan pendaratan darurat di sebuah tempat. Dengan mereka semua telah mengirim beberapa pasukan, akhirnya Madolyn pun mulai sangat lega karena mereka akan diselamatkan. Namun si Larry yang ada di belakang, dia terus saja ngoceh supaya Madolyn terus terpanas dan terpancing, dan sehingga mereka pun tidak menghiraukannya. Padahal Larry akan kabur. I would enjoy this. Situasi yang sangat genting, di mana Madolyn harus melakukan pendaratan darurat di sebuah tempat tanpa melihat ke belakang bahwa si Larry yang sekarang hampir terlepas dari borgol tersebut. Dengan begitu, mereka pun langsung panik. You hear
hear me? Deputy, you copy? Oh, gunshots! Yeah, I'm here. Oh, thank God. Yeah. Passing 600 feet. All right. 500 feet, 100 feet. You got this. Good luck. Wait, that's it? I'll see you on the ground. We got it. Sungguh tanpa diduga, pendaratan yang sangat ekstrim di mana Madeline baru saja melakukannya yang pertama kalinya. Pesawat yang sekarang sudah hancur, untung saja para medis langsung datang untuk menolong Winston karena dia keadaan sangat kritis sekali. Kehilangan banyak darah karena sudah tertusuk 2 kali. Tanpa basa-basi, para medis langsung melakukan identifikasi dan dia telah menyiapkan beberapa obat untuk bisa menahan rasa sakitnya Winston. Digotong oleh berdua untuk bisa memberikan pertolongan pertama. Akhirnya Madeline telah sampai di bandara. Ketika dia keluar untuk bisa melihat apa yang dilakukan oleh para medis, tiba-tiba saja Hasan sangat bergembira karena Madeline selamat dari insiden ini. Setelah tegur sapa bersama Hasan, di belakangnya ada seseorang yang telah melakukan hubungan telepon sambil melihat Madeline. Dia melakukan kecurigaan kepada orang tersebut dan orang yang telah melakukan hubungan telepon ini masuk ke dalam mobil ambulannya si Winston. Dan ini membuat sebuah kecurigaan. Lalu tiba-tiba Director Coleridge, it's not done. memilukan sekali. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya para penonton setia KDAGC tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar. Satu pasukan unit Marshall telah datang untuk mendapatkan sebuah kesaksian dan akan dibawa ke sebuah pengadilan jaksa negeri di New York. Tanpa diduga, para bos mafia yang telah mengirim pembunuh untuk menggagalkan rencana tersebut. Dan sehingga kejadian pun menjadi tak diduga dan kecelakaan telah terjadi. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.